Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Erlangga dimanapun kalian berada. How are you today? Hope all of you are fine today. Selamat bertemu kembali dan semangat belajar untuk seluruh siswa SMK di Indonesia. Selamat datang kembali di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama, baik selama masa pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka saat ini. Well, in this season, we are in English classroom for 11th grade vocational high school students. And now we are going to discuss about part or final semester test questions for 11th grade. But before we begin our lesson today, I would like to remind you again, still keep your health protocol by washing your hand, using a mask when you go outside, and keep distancing. We hope all sahabat Erlangga here always be safe and keep spirit to learn English in Erlangga Classroom, ya? Well, let's begin our lesson today by paying attention to the following slides. Baiklah sahabat Erlangga, kita masuk kepada pembahasan PAT kelas 11. Adapun kompetensi dasar pada kelas 11 di semester genap ini yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan kompetensi dasar yang kedua adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian jika terjadi suatu keadaan atau kejadian ataupun peristiwa di waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. Baik, sahabat Erlangga, sebelum saya ingin mengingatkan bahwa pada ujian bahasa Inggris umumnya terdapat dua bagian yang diujikan, yaitu listening comprehension dan reading comprehension. Pada listening terdapat pictures, question response, short conversation, dan short thoughts. Nah, untuk reading comprehension ada incomplete sentence, answer short dialogue, dan reading text. Pada saat ini yang akan kita bahas terkait soal PAT kelas 11 dalam bentuk incomplete sentence. Mari kita lihat soal-soal berikut ini. Yang pertama, silakan sahabat Erlangga untuk menjawab soal latihan atau soal PAT hari ini yang akan kita bahas nanti untuk jawaban benarnya. Yang pertama, Andini, where is my breakfast meal, Mom? Mother, it's on the table, dear. Lalu Andini berkata, who cooked the meal, Mom? The taste is not like the usual one. Mother, blank blank, dear, he is a good chef too. A, it is made by your dad. B, it was given by your auntie. C, it has prepared by the waiter. D, it had been bought by your sister. Baik, jawabannya adalah A, it is made by your dad. Mari kita lihat pembahasan soal. Pada bentuk aktif dan pasif, ya, hal yang paling penting diperhatikan adalah objek dalam kalimat aktif akan menjadi subjek pada kalimat pasif. Subjek menjadi objek ataupun sebaliknya. Sementara yang perlu sahabat Erlangga ingat pada rumus dasar dari passive voice yaitu be plus verb 3 atau past participle. Be yang dimaksud adalah to be. It could be was, were, is, am, atau are plus verb ketiga atau kata kerja bentuk ketiga.
Terkait formula pembentukan kalimat pasif tersebut, selanjutnya identifikasi terlebih dahulu bentuk tense-nya dari soal tersebut. Silakan kalian lihat pada kotak chartnya simple present tense. Nah, karena pada bentuk conversation di atas menggunakan to be is, maka bentuk tense yang diminta atau yang ada pada soal tersebut tense-nya adalah bentuk simple present tense. Maka jawabannya tempat untuk soal pertama di atas adalah A. Ya. Nah, karena dari bentuk soalnya sudah ada where is. Nah, seperti itu. Jawabannya he is a good chef too. Jadi bentuk soal ini adalah bentuk simple present tense. B verb 3, B-nya adalah is MR. Nah, karena subjeknya, objeknya adalah objek kalimat aktif menjadi subjek ketika dia pasif, maka it-nya itu diikuti oleh to be is. Lalu kata kerja ketiga yang digunakan dari make lalu menjadi made dan made. Maka it is made by your dad. Seperti itu. Paham ya? Di sini ya ada active voice dan passive voice. Nah, seperti itu. Jadi ketika pasif verb form-nya to be-nya is, am atau are ditambah past participle atau third form. Selanjutnya ada soal bentuk kedua. Soal yang kedua, Sami, my school follows the Adiwiyata program. How about your school? Lalu Milia, yes, Adiwiyata program rank in my school. Surrounding of my school becomes beautiful and clean now. Sami, and so is my school. Each students and teachers work together to implement the programs. Nah, blank-blanknya seperti apa? Tadi step langkahnya adalah kalian menganalisa terlebih dahulu. Pada soal ini masuknya atau kategorinya tense yang digunakan bentuk yang mana? Kalian lihat ya dari soal ini sebelum dijawab. Ya, jawabannya adalah C. Kenapa? Mari kita lihat pembahasannya. Sama halnya seperti penjabaran di sebelumnya, dari yang pola tadi yang pada soal pertama, bahwa kita terlebih dahulu mengidentifikasi soal tersebut. Terdapat kata kerja pertama seperti follows, becomes, dan work. Maka karena ada kata kerja bentuk pertama itu, maka bentuk percakapan tersebut adalah simple present tense. Untuk mencari jawaban tersebut, maka formula yang digunakannya karena B plus verb 3 tadi, B-nya adalah is, am, are, maka jawaban yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut jawabannya adalah C. Kalian bisa lihat ya, kita lihat kembali. Nah, my school follows. Nah, follows-nya itu adalah kata kerja pertama plus S. Kenapa dikatakan plus S? Karena subjeknya orang ketiga tunggal, artinya dia pelakunya sendiri, ya tunggal dia, maka dia follows. Nah, pada bentuk simple present tense, jika jika subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya mendapatkan tambahan atau imbuhan S atau IS pada akhir kata kerjanya. Jadi, seperti yes, Adiwiyata program is also implemented. Kata kerja bentuk ketiganya adalah implemented dari to be-nya menggunakan is. Ya, karena bentuk pasif dari kalimat present adalah be verb 3. Ya. Gimana sahabat Erlangga? Jelas ya untuk bentuk soal 1 dan yang kedua. Lanjut untuk soal yang ketiga. Ardan, watch your step and then what is happening Ardan? I am in a hurry, said Karin. You are not allowed to enter here. Ya, lalu Karin menjawab, oh sorry, I don't know, and then it's okay. Nah, mana jawaban yang cocok untuk percakapan berikut? Silakan kalian simak. What is happening? Apa yang terjadi? Kegiatan yang sedang berlangsung, kegiatan atau kejadian yang sedang berlangsung mengindikasikan bahwa tense yang digunakan adalah bentuk present continuous. Nah, ketika dia bentuk present continuous pada soal ini, maka bentuk percakapan di atas karena menggunakan dia bentuknya continuous, ingat
bentuk pasif adalah be plus verb 3. Nah, ketika dia continuous, ciri-cirinya dari mana? Silakan kamu simak, tadi ada kata is happening. Kata kerja to be plus kata kerja verbnya tambahkan ing, mengkondisikan atau mengidentifikasikan bahwa kalimat tersebut adalah bentuk present continuous. Maka terkait formula pembentukan kalimat pasifnya, kalian bisa simak berikut. Nah, ketika dia menggunakan kalimat aktifnya present continuous, begitu dia kalimat pasif, ingat ketika objek menjadi subjek ketika kalimat pasif, maka to be yang digunakan tetap bisa menggunakan is, am, atau are, tergantung, depend on the subject. Setelah itu, karena dia bentuk continuous, maka kalian menambahkan dengan bentuk being, lalu jangan lupa dengan bentuk verb ketiga atau past participle-nya. Sama. Jadi yang namanya kalimat pasif ya, sahabat Erlangga di rumah, tidak lupa untuk formulanya dengan be plus verb 3. Nah, tinggal nanti mengkondisikan bentuk tense yang mana yang digunakan pada kalimat pasifnya, tergantung pada ketika bentuk aktifnya dari kalimat itu sendiri. Baik, jadi ketika bentuknya sudah present continuous, maka dari formula tersebut, maka jawaban yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah yang B. Ya, jawabannya the classroom is being cleaned. Jadi kamu tidak diizinkan untuk masuk ke sini. Kenapa? The classroom, kelasnya atau ruang kelasnya sedang dibersihkan. Seperti itu kira-kira untuk secara diartikan ya nak ya. Lanjut. Paham ya untuk yang ketiga. Lanjut untuk bentuk soal nomor 4. This between percakapan atau conversation between Astrid and Shauma. Astrid, we will hold an important meeting next month. Will you be there? Shauma, of course. Blanks, blanks, blanks. Astrid, it is about the problem of drugs in our community. And the option A, where will it be taken place? B, who will be the guest speaker? C, what subject will be discussed? D, who will be invited to the meeting? Dari bentuk kalimatnya semuanya sudah mengindikasi pada bentuk pasif ya. Cuma mana yang benar? Silakan disesuaikan dengan percakapannya, isi konteks percakapannya. Silakan kamu simak seperti itu ya. Nah, mari kita bahas dari soal berikut. Jika memperhatikan bentuk percakapan di atas, aktivitas tersebut kan baru akan dilaksanakan. Atau dengan arti lain, kegiatannya belum terjadi. Hal ini dapat terlihat dari keterangan waktu yang menyertainya, yaitu next month, ya, bulan depan. Berarti kejadiannya belum terjadi. Oleh karenanya, formula yang tepat digunakan untuk melengkapi percakapan di atas, kalau kejadian belum terjadi, dan yang digunakan adalah present future. Nah, berbicara present future, ciri-ciri dari present future itu sendiri adalah will plus verb 1. Bisa menggunakan be going to juga, namun pada soal tadi mengidentifikasikan bahwa dia menggunakan bentuknya will plus verb 1. Dari formula di samping, maka ya kita lihat, nah formula ini, nah bentuk pola dari kalau bentuk future simple tense itu ketika dia aktif, verb formnya menggunakan will atau shall, lalu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, ketika pasif, sama, tinggal will atau shall, tinggal ditambahkan be saja. Tidak hanya will mungkin, dapat dikatakan bentuk yang namanya models auxiliaries itu selalu after model auxiliaries diikuti dengan be, lalu plus past participle-nya atau kata kerja ketiga yang diikuti setelah be. Kalau jika dia bentuknya modals, ya. Jadi kalau dari soal yang tadi kalian lihat, maka jawaban yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah C. Mari kita lihat lagi bentuk soalnya. Nah, ya nak ya, lihat. We will hold. Kata kuncinya apa? Will hold next month. It means that questions talking about future, ya, future tense.
Jadi jawabannya yang mana? Semuanya jawabannya future semua. Jadi kamu tinggal melihat yang cocoknya. Setelah habis will, lalu ada be, lalu kata kerja ketiga. Bagaimana jawaban kalian? Ya, mungkin sama kan jawaban dengan ini? Ya, benar. Jawabannya adalah C. What subject will be discussed? Baik, kalau kalian sudah bisa menjawab dengan benar, berarti untuk pemahaman 1, 2, dan 3 kalian sudah mulai memahami ya bentuk kalimat pasif ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal bentuk nomor 5, masih terkait mengenai passive voice karena memang hanya 2 kompetensi dasar yang kalian pelajari di semester kedua kelas 11 ini. Percakapannya adalah Alia. Hi Iko, do you know about our new semester subject? Who is the lecturer? Lalu Iko menjawab, on Monday we'll get accounting and finance. We will be taught by Mr. Aldo, who is the grumpy's lecturer in this college. And if he gives assignments, blank, blank, blanks, nah, otherwise he won't let us join his class. Dia tidak akan mengizinkan kita untuk bergabung di kelasnya ya. Nah, option A, it won't be scored for the whole semester. B, it will be assessed by his favorite students. C, it has to be discussed in the small groups. D, it must be turned in 2 days before the class. So, yang mana yang benar? Mari kita lihat pembahasannya. Atau kita lihat dulu jawabannya. Baik, agar tidak penasaran ya, kita lihat jawabannya. Ya, apakah jawaban kalian benar? It must be turned ya, in 2 days before the class. Sama menggunakan bentuk yang modals, must. Bisa must, bisa can, bisa may. Kalau nanti dia bentuknya dalam bentuk modals. Yang terpenting, sahabat Erlangga harus ingat setelah bentuk modals ditambahkan be, lalu dengan diikuti kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Ya. Selanjutnya kita lihat pembahasannya ya. Untuk kupasan soal yang tadi, pembahasan pada soal percakapan di atas dari konteksnya, maka kalimat pasif yang tepat untuk melengkapi isi percakapan tersebut menggunakan bentuk modals. Formula bentuk kalimat pasif apabila menggunakan modal, kalian cukup menambahkan be setelah modals, lalu diikuti oleh verb ketiga seperti tadi yang saya katakan ya. Modal plus be plus past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Berdasarkan formula ini dan situasi percakapan pada soal di atas, maka kalimat pasif yang menggunakan modal ya, jawaban yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut yaitu D seperti tadi. Ya, seperti yang saya sudah lingkari jawabannya. Lanjut ke soal nomor 6. Waduh, sudah terklik ya jawabannya, sudah ketahuan. Ya, ada Karina dan Tasya, kita kupas dulu terlebih dahulu. Karina, any interesting news in the newspaper? Lalu Tasya menjawab, there is one shocking news. Karina, what is it? Lalu Tasya, one of Indonesian migrant workers blanks in Saudi Arabia yesterday after the court found her guilty of having murdered her employer's wife. Lalu Karina said, oh, I'm sorry to hear that. Yang A is executed, B was executed, C will be executed, and D must be executed. So which one is the correct one? A, B, C, or D? Tadi sudah dilingkari, maka jawabannya adalah B was executed. How do you know? Ya, kita lihat dari kata kuncinya soal ini ya, sahabat Erlangga. Lihat pada kalimat soal itu, bagaimana ada soal kata kunci soalnya yang menyatakan bahwa ini menggunakan was. Dari mana? Kalian bisa lihat ada bentuk yesterday. Ya, keterangan waktu yang tulis dalam bentuk yesterday. It means bahwa konteks kalimat tersebut atau soal tersebut bentuknya adalah simple past. Nah, karena ciri dari atau pola formula yang dibentuk dalam bentuk pasif adalah be verb 3, maka be yang dimaksud adalah to be. Karena bentuk konteks soalnya adalah simple past ada 2 be yang digunakan, bisa was, bisa were.
Karena depend on the subject ya. Karena di sini subjeknya one of Indonesian, berarti salah satu pekerja ya. Salah satu pekerja Indonesia. Karena salah satu ya berarti pelakunya satu orang. Maka to be yang digunakan bentuk tunggal tapi bentuknya past. Jadi was executed, bukan were ya nak ya. Baik, paham ya? Untuk itu coba kita baca lagi pada pembahasannya. Untuk soal selanjutnya, soal yang tadi ya, pada percakapan di atas jika kita identifikasi bahwa formula untuk melengkapi percakapan tersebut adalah bentuk simple past. Karena keterangan waktu yang menyertainya adalah yesterday. Nah, untuk polanya sendiri ada kalimat aktifnya past tense. Nah, ya. Past tense bentuk kalimat aktif ketika pasif dia menggunakan ditambahkan was atau were polanya atau formulanya ditambah dengan bentuk past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Dari formula pembentukan kalimat pasif pada bentuk simple past di atas, maka kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah be. Iya. Masuk ke dalam soal selanjutnya. Ya. Sahabat Erlangga. Selanjutnya mari kita lihat pada slide setelah bentuk pasif, kita akan masuk ke slide berikutnya yaitu bentuk if clause ya. Nah, silakan kita simak atau dibaca bersama atau silakan baca di rumah atau silakan kalian untuk mencoba membacanya. Complete the dialogue with suitable expression antara Doni dan Dona. How long will this meeting last? Dona menjawab atau Dona said maybe about an hour. What's up? Doni, I have an appointment with my new client. If I come earlier, and then Dona menjawab, just leave the meeting and go to see him soon. Ya. Terkait soal-soal sebelumnya, itu kan materinya tentang passive voice. Maka ketika masuk soal yang ini atau soal yang kalian sedang baca ini adalah materi ini terkait tentang conditional sentence atau lebih dikenal dengan bentuk if clause. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah pengandaian. Nah, so what is conditional sentence? Saya pernah memberikan materi ini ya. Materi ini pernah saya sampaikan sebelumnya pada channel Erlangga Classroom episode sebelumnya ya. Tapi saya akan mencoba mengingatkan kalian kembali apa itu conditional sentence ya. So conditional sentence is a sentence used to express something that may or may not happen as expected. Jadi tidak sesuai yang diharapkan ya. Dia hanya pengandaian saja. So, a conditional sentence or if clause is a complete sentence that states the expected consequences of a condition. This condition is stated in a clause starting with if and the result is stated in the main clause. Nah, pada conditional sentence itu kalimat yang digunakan atau sesuatu akan mungkin terjadi atau bisa tidak mungkin seperti yang diharapkan, tidak mungkin terjadi seperti yang diharapkan. Jadi hanya pengandaian saja. Ya, atau kalimat bersyarat atau klausa if-nya itu merupakan yang menyatakan akibat yang diharapkan dari suatu kondisi di mana klausa yang dimulai dengan if hasilnya dinyatakan dalam bentuk klausa utama. Ya. Nah, dari kalimat ini kalian bisa simak terlebih dahulu atau mencari kata kuncinya bahwa soal if clause ini kan seperti kalian telah ketahui barangkali setelah kalian mempelajari mengenai if clause ya, ada berapa tipe dari 0, type 1, type 2, and type 3. Nah, kalian bisa menganalisa bentuk soalnya, baru setelah itu kalian bisa menjawab bentuknya jawabannya. Option mana yang benar untuk melengkapi percakapan tersebut. Nah, pembahasannya lihat, silakan kalian simak. Oke, pada soal di atas terkait dengan materi conditional atau if clause ya, sahabat Erlangga, perlu diketahui bahwa bentuk conditional itu sendiri memiliki bentuk formal tipe yang terdiri dari type
0, 1, 2, and 3, di mana masing-masing tipenya atau masing-masing formulanya memiliki jenis yang berbeda-beda. Jadi kalian harus paham bahwa conditional itu memiliki pola yang berbeda-beda, depend on the bentuk percakapannya, depend on the conversation, tergantung jenis conversationnya seperti apa. Nah, ketika dia if clause, nah di sini ada bentuknya 0 seperti ini, lalu main clause-nya pasangannya ini. Selanjutnya kalau type 1 itu if clause-nya if plus subject plus verb 1, maka main clause-nya subject plus will plus verb 1 dan seterusnya. Nah, ketika kalian menyimak soal yang sebelumnya, soal di atas, maka kata kunci yang kita identifikasi dalam bentuk tipe 0 karena diikuti oleh if ya. Simple present yaitu if I come earlier, setelah if diikuti simple present. Atau main clause-nya, karena subjeknya orang ketiga tunggal, maka pada kata kerja ditambahkan imbuhan s atau is. Ya. Seperti yang saya ingatkan sebelumnya bahwa pada simple present terdapat imbuhan s atau is pada kata kerjanya jika dia pelakunya orang ketiga tunggal, he, she, atau it, ataupun pelaku nama orang dia sifatnya tunggal. Kayak misalnya kalau dia sudah she, maka seandainya buy menjadi buys. Ketika Ali, buys. Ketika I, nah dia bukan orang ketiga tunggal kategorinya, maka menjadi buy. Ali nama orang menjadi buys. Kalau Anita saja menjadi buys. Ketika Ali and Anita, karena dia pelakunya lebih dari satu, maka dia menjadi buy. Baik, jadi ketika if I come earlier, jika saya datang lebih awal, nah yang dimaksud he di sini siapa? Si Doni, atau ya, atau Dona. Ya, saya akan bertemu dengan global. Jadi mungkin bisa jadi bosnya ya, bosnya si Doni. Maka di sini dikatakan he approved the contracts. Maka di sini approve-nya ditambahkan s karena subjeknya pelakunya orang ketiga tunggal. Baik, akan kita tekan kembali di soal selanjutnya. Bentuk conversation-nya adalah antara Valian dan Romeo. Valian, what's the matter with your computer? Romeo, the files are in total disarray. Can you organize them for us? Lalu Valian, blank blank, I'm sure I can straighten them out. Straighten them out, ya. Untuk isinya, silakan kalian simak terlebih dahulu. Cari poin main clause-nya terlebih dahulu. Can straighten. Nah, seperti itu. Kategori apa dia? Setelah kalian sudah simak temu kata kuncinya, lalu kalian simak dia kategori tipe berapa? 1 kah? 2 kah? 0 atau yang ketiga? Nah ya, karena can masuknya dalam bentuk modal modal, maka pasangannya yang mana? Baik, yang D. If you give me enough time. Semuanya memang menggunakan kata kerja pertama ya. Tinggal yang cocok pada kalimat atau conversation itu apa yang mana. Sama halnya seperti pembahasan soal yang sebelumnya, maka di sini selanjutnya soal yang kedua masih sama materinya if clause tadi. Tadi seperti yang saya sudah sebutkan, kata kunci yang ada di soal tersebut adalah I can straighten, di mana modal can sama jenisnya atau fungsinya dengan will. Jadi silakan kalian lihat di pada formula di samping. Nah, berdasarkan dari identifikasi tersebut, maka soal dimaksud adalah type 1. Di sini type 1. Nah, ya, karena will-nya itu sama dengan can, sama kategorinya ya. Tinggal kalian di if clause-nya berarti subject plus verb 1. Nah, karena main clause bentuk modal can, maka untuk bentuk if clause yang tepat menyertainya dari bentuk simple present tadi, jawaban yang tepat adalah D. Jelas ya? If you give me enough time. Give-nya kok tidak pakai S? Jelas, karena you bukan masuk kategori orang ketiga tunggal. Lanjut. Soal berikutnya. Dito dan Najwa. Dito, hi, what did you look so sad? Najwa, I repaired my computer 2 days ago, but it didn't work well. Lalu Dito mengatakan, if I were you, blanks, thank you for your advice. Ya, if I were you.
Coba sahabat Erlangga ingat kembali, kalimat konteks itu bentuknya masuk kategori tipe keberapa? Pertama, kedua, ketiga, atau zero? Nah, ya. Kalau sudah benar jawabnya, apakah sama dengan jawaban di soal? Ya, jawabannya sama. Kalau jawabannya sama, berarti kalian tentunya sudah agak paham untuk menggunakan atau soal dari bentuk conditional ini ya. I will find a programmer to fix it. Pembahasannya sama halnya dengan penjelasan sebelumnya, kata kunci pada soal di atas adalah were. Maksudnya, to be yang digunakan pada soal tersebut adalah to be past, was atau were. Oleh karenanya, soal tersebut menggunakan bentuk kondisional tipe kedua. Lihat, ya, pada soalnya, kok di sini tidak ada ya kata kerja was atau were-nya, tapi di sini hanya dikarenakan verb kedua. Sama aja, nah, karena memang kalau verb kata kerja dia bentuk kedua, kalau to be yang digunakan ya to be-nya past. Berarti dia main clause-nya menggunakan bentuk past future dengan formula subject plus would plus verb one. Baik, karena kalimatnya adalah bentuk simple past, maka selanjutnya untuk main clause-nya adalah bentuk past perfect atau would dengan formula would ditambah plus one. Verb one dari uraian di atas, maka jawaban yang tepat adalah C. Ya. Soal selanjutnya, antara Aldo dan Rizky, my phone dropped when I got out of the car. I'm so relieved it's not broken. And then Rizky, but the scratches are everywhere. If I were you, I would buy a new phone. Lalu Aldo menjawab, I would buy the new one if I blank blank. Lalu Rizky menjawab, what if you start saving? Aldo, if I had a job, I would start saving. Dari bentuk soal-soalnya saja, mungkin kalian sudah bisa menjawab bahwa soal ini tipenya bentuk keberapa ya. Ada were, ada kata would-nya, lalu di situ kata kerja bentuk keduanya if I had. Maka untuk jawaban yang soal ini adalah point I had more money. Betul ya jawaban kalian semua di rumah ya? Yuk kita lihat pembahasannya. Berdasarkan bentuk soal di atas, kita identifikasi bahwa tipe kondisional yang mana pada soal tersebut. Kalimat kuncinya adalah I would buy the new one. If I. Nah, jadi dapat disimpulkan pada jawaban yang tepat dari soal tersebut adalah option A. Ya, karena pola tipe kedua dari conditional sentence adalah past future would plus verb one dengan if plus simple past dengan formulanya subject plus verb to atau kata kerja bentuk kedua. Great. Satu lagi ya, kita lihat soalnya antara Zidan dan Fadli. Did you join the study tour program? And then Fadli said, if my parents had given me permission, blank, blank, blank. Lalu Zidan menjawab, it was a pity, the program was very useful. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa simak. Pada soal ini kata kuncinya apa nak? Sudah bisa menemukan? Kalau sudah bisa menemukan, kalian bisa menyimak dari kata had given. Cari dulu, find the keywords to answer the questions. Jadi kamu usahakan mencoba menganalisa kata kunci dari soal ini tuh apa jawabannya. Nah, had given, had ditambah kata kerja ketiga, maka dia bentuknya adalah past perfect. Maka untuk anak kalimatnya kalian tinggal lanjutkan. Berarti dengan past perfect future. Apakah jawaban kalian benar? Baik, jawabannya C. Mari kita bahas. Berdasarkan bentuk soal di atas, kita identifikasi bahwa tipe kondisional yang mana pada soal tersebut, kalimat kuncinya adalah had given me. Tadi sudah saya katakan, past perfect, had plus kata kerja bentuk ketiga. Ya, maka jawaban yang tepat dari soal tersebut adalah option C karena pola tipe ketiga dari conditional sentence past perfect future dengan bertemunya if plus past perfect atau had verb 3, jawaban yang tepat untuk soal tadi adalah C. Okay? Well, sahabat Erlangga, that's our material in the session to discuss the final semester question for 11th grade. By watching this program in Erlangga Classroom, I hope you will know more how to answer the task well, ya.
and you will get the best score. Jadi saya berharap dengan kamu terbiasa untuk mengerjakan latihan-latihan yang diberikan, kamu akan lebih banyak mengetahui bentuk-bentuk soal yang bisa diujikan pada saat soal-soal final semester atau PAT, penilaian akhir tahun di kelas 11 setelah melihat tayangan di Erlangga Classroom ini. Dan jika kalian masih ingin lebih jelas lagi, kalian bisa ulang materi ini di rumah di channel Erlangga Classroom. Bentuk soal-soal yang baru tampilkan tadi bisa kalian simak kembali untuk kalian belajar di rumah agar lebih paham. Dan ikut menjawab pertanyaannya oleh sahabat Erlangga di rumah ya. Baiklah sahabat Erlangga dimanapun kalian berada, khususnya untuk siswa SMK di Indonesia. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan pembelajaran pada materi-materi selanjutnya. Salam sehat selalu dan terus semangat untuk belajar. Thank you for your kind attention. Have a nice day. See you and goodbye.